Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Alfansa Dian Sumarna, SE, MSI, AKCA, selaku dosen pembimbing saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengendalian Kualitas Produk Defect dengan Metode 7 Tools pada proses produksi scanner di PT Epson Batam. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Zalfa Nurhaliza dengan NIM 3111911027 dari jurusan Manajemen Bisnis Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Batam. Dalam proposal saya kali ini, saya memiliki 3 bab. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan latar belakang, quality product. Banyak produk yang dihasilkan dengan berbagai macam jenis, mutu, serta bentuk di mana keseluruhan tersebut diajukan untuk menarik minat pelanggan, sehingga konsumen cenderung melakukan aktivitas membeli produk tersebut. Nah, di sini ada defect, yaitu proses produksi suatu produk tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu masalah berupa barang defect. Seringkali terjadinya barang defect dikarenakan dari faktor manusia, mesin, bahkan materialnya. Dan yang ketiga ada quality control, yaitu pengendalian kualitas. Itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sebuah perusahaan dengan cara mengurangi faktor kesalahan, cacat produk, kegagalan, dan ketidaksesuaian spesifikasi. Nah, di sini identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah dibutuhkannya evaluasi dan analisis mengenai pengendalian atas produk defect pada produksi scanner sebagai upaya perbaikan pada PT Epson Batam. Nah, selanjutnya ada batasan masalah. Di sini, untuk menghindari permasalahan yang meluas, maka ditetapkan batasan-batasan masalah. Sebagai berikut, yang pertama yaitu penelitian ini difokuskan pada proses produksi scanner. Dan yang kedua itu analisis pengendalian kualitas pada penelitian menggunakan 7 tools, yang terdiri dari control chart, Pareto chart, histogram, check sheet, scatter diagram, fishbone, dan stratification. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu memberikan masukan evaluasi dan analisis mengenai pengendalian atas produk defect pada produksi scanner sebagai upaya perbaikan pada PT Epson Batam. Dan yang kelima ada manfaat penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, yaitu menerapkan pengetahuan yang dipelajari, dan bagi pembaca, yaitu sebagai bahan referensi pada penelitian berikutnya. Dan yang ketiga itu ada bagi perusahaan, yaitu sebagai masukan atas evaluasi perbaikan pengendalian kualitas atas produk cacat produksi scanner secara berkelanjutan. Dan untuk tinjauan pustakanya, untuk pengertian kualitas sendiri, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dalam dunia bisnis, kualitas dapat ditempatkan sebagai alat yang sangat ampuh dalam usaha mempertahankan bisnis suatu perusahaan. Dengan demikian, kualitas dapat dipergunakan untuk memenangkan persaingan
Sejalan dengan kemajuan teknologi, dapat diketahui bahwa konsumen menghadapi lebih banyak alternatif produk dengan harga dan pemasok yang berbeda. Ya, ini menurut Rusdiana di tahun 2017. Masih di tinjauan pustaka, yaitu pengertian pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas sendiri menurut Amitabha yaitu secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan melalui umpan balik pada karakteristik produk atau jasa dan pelaksanaan tindakan perbaikan. Memupuk sifat-sifat seperti itu dari standar yang ditetapkan. Secara area umum ini dapat dibagi menjadi 3 sub-area utama. Yang pertama itu kontrol kualitas offline, yang kedua kontrol proses statistik, dan rencana sampling penerimaan. Pengendalian kualitas pada umumnya terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama itu menetapkan standar, menentukan standar mutu biaya, standar mutu prestasi kerja, standar mutu keamanan, standar mutu produk. Dan yang kedua yaitu menilai kesesuaian, membandingkan masalah dari produk yang dibuat atau jasa yang ditawarkan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu bertindak bila diperlukan, mengoreksi masalah dan penyebabnya melalui faktor-faktor yang meliputi pemasaran, perancangan, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang keempat yaitu merencanakan perbaikan, mengembangkan upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki standar biaya, prestasi, dan keamanan. Masih di tinjauan pustaka sendiri, Seven Tools merupakan alat bantu dalam masih di tinjauan pustaka, Seven Tools masih di tinjauan pustaka, pengertian dari Seven Tools. Seven Tools merupakan alat bantu dalam memetakan masalah secara terstruktur guna membantu kelancaran komunikasi pada tim kerja dan untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa poin dari Seven Tools, yaitu Pareto. Pareto ini digunakan untuk mengklasifikasikan masalah sesuai penyebab dan gejala. Yang kedua ada histogram. Histogram adalah salah satu alat yang membantu untuk menemukan variasi, dan histogram adalah salah satu metode untuk membuat ringkasan data sehingga data dianalisis yang menyajikan data secara grafis tentang seberapa sering elemen yang terdapat pada proses terlihat. Yang ketiga yaitu fishbone. Fishbone diagram fishbone. Dan yang ketiga ada fishbone. Fishbone diagram sering disebut juga diagram sebab akibat. Diagram ini menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat dalam suatu permasalahan. Dan yang keempat ada scatter diagram. Scatter diagram adalah alat yang berguna untuk memperjelas apakah ada hubungan antara dua variabel dan apakah hubungan itu positif atau negatif. Dan yang kelima ada control chart. Control chart sendiri ini yaitu diagram kendali, adalah alat yang berupa bagan kendali proses untuk menentukan batas kendali atas atau upper limit control dan batas kontrol bawah lower limit control kinerja proses. Dan yang keenam ada check sheet. Check sheet ini berguna untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Dan yang ketujuh ada stratification. Stratifikasi ini yaitu teknik pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu agar data dapat menggambarkan permasalahan secara jelas sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Dan yang bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu objek penelitian. Yang pertama yaitu objek penelitian.
Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Di sini objek penelitian pada laporan ini adalah dokumen atau data terkait dengan pengendalian kualitas produk defect pada proses produksi scanner di PT Epson Batam. Dan selanjutnya ada yang kedua, yaitu data dan sampel terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi. Dan yang kedua yaitu data sekunder, merupakan dokumen-dokumen perusahaan yang bisa dipublikasikan. Dan yang ketiga yaitu ada metode pengumpulan data. Dan yang ketiga ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri ini suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dan terbagi menjadi dua, yaitu observasi dan dokumentasi. Metode observasi sendiri ini adalah teknik data yang dilakukan dengan cara yang ingin diteliti. Melalui metode ini, penulis melakukan observasi guna meninjau dan mengamati proses dalam pengendalian kualitas produk defect pada proses produksi scanner di PT Epson Batam. Dan yang kedua ada dokumentasi, teknik data dengan dokumentasi yang lebih mudah dilakukan. Nah, penulis ini menggunakan metode dokumentasi guna memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengendalian kualitas produk defect pada proses produksi scanner di PT Epson Batam. Dan yang keempat ada metode analisis data. Metode analisis data sendiri ini merupakan tahapan proses penelitian di mana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif sendiri menurut Sugiono 2017 adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.